saya akan menjelaskan if expression. Nah, di sini ada 3 poin penjelasan. Yang pertama itu adalah di dalam Kotlin, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Nah, maksudnya itu adalah if adalah kata kunci atau kata kunci itu adalah keyword di Kotlin. Nah, itu tuh dipakai untuk mengambil keputusan di dalam sebuah program. Nah, program kan kadang tidak selalu menjalankan semua basis kode itu secara berurutan. Kadang tuh program harus milih. Misalnya kayak kalau nilai bagus bakal ketampil lulus. Terus kalau cukup umur boleh daftar. Nah, selanjutnya kalau saldo cukup bisa beli. Nah, kita langsung ke poin yang kedua yaitu adalah percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nah, maksudnya itu adalah program hanya akan menjalankan kode tertentu kalau syaratnya itu terpenuhi. Nah, jadi kalau tidak semua kode itu bisa dijalankan, tapi cuman yang cocok aja dengan kondisinya. Misalnya kalau hujan kita harus bawa payung, kalau lapar kita harus makan, dan kalau baterai habis kita harus mengecas HP. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression ini. Nah, artinya if bukan cuma ada di Kotlin, tapi juga ada di semua bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, dan JavaScript, PHP, dan lain-lainnya. Nah, untuk codingannya bisa langsung kita simak. Nah, jadi di sini saya akan buat codingan if expression-nya. Jadi seperti biasa kita klik kanan di sini, new, Kotlin, dan file. Terus kita kasih nama filenya if expression. Nah, terus kita create. Nah, di sini saya akan langsung mulai ya buat codingannya. Nah, jadi sini langsung aja saya mau jelasin. Nah, yang pertama ini adalah funMain ini seperti biasa fungsi utama programnya. Nah, selanjutnya ada file nilai ini, yaitu variabel dengan isinya yaitu 80. Nah, ini adalah yang disebut if expression. Nah, program ini tuh mengecek kondisi nilai 75. Nah, apakah nilai ini lebih besar atau sama dengan 75? Nah, jika hasilnya true, maka isi yang dipilih adalah lulus. Nah, jika hasilnya salah, yang diisi adalah tidak lulus. Nah, jadi langsung aja kita untuk run. Nah, jadi di sini sudah jalan. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu while loops ya, teman-teman. Nah, while adalah salah satu perulangan yang ada di Kotlin. Nah, mirip dengan bahasa pemrograman lainnya, digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang kali. Nah, while ini adalah salah satu perulangan yang sangat fleksibel, di mana kode while akan melakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka dia akan menjalankan blok while, dan terus diulangi sampai kondisi while bernilai false. Nah, perulangan while ini sangat dikenal fleksibel. Cara kerjanya berdasarkan evaluasi kondisi boolean. Nah, jadi cara evaluasi kondisinya itu seperti yang pertama pengecekan kondisi. Nah, sebelum setiap literasi atau perulangan, while akan memeriksa kondisi logis yang diberikan. Nah, untuk eksekusi blok kodenya, jika kondisi tersebut bernilai true, blok kode di dalam while akan dieksekusi. Nah, setelah itu adalah perulangan akan berlanjut. Proses pengecekan kondisi ini dan eksekusi blok ini akan terus berulang selama kondisi tetap true. Nah, yang terakhir itu adalah penghentian perulangan. Nah, perulangan ini tuh akan berhenti secara otomatis segera. Nah, setelah kondisi yang diperiksa bernilai false. Nah, jadi itu saja penjelasannya. Langsung aja kita di sini buat untuk while loops-nya ya. Seperti biasa kita klik new lalu Kotlin dan file. Di sini kita kasih namanya sesuai judul kita ya, yaitu while loops. Sekarang kita enter. Nah, di sini saya akan mengetik kodenya dulu ya.
Nah, jadi ini adalah untuk hasil runnya ya, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu do while loop. Nah, do while loop ini adalah perulangan yang hampir sama dengan while loop. Nah, keduanya itu sama-sama dipakai untuk mengulang kode selama satu kondisi masih benar atau true. Jadi, fungsi utamanya sama, yaitu menampilkan angka berulang, mengulang input, mengulang proses tertentu, dan melakukan aksi berkali-kali. Nah, selanjutnya itu yang membedakan adalah pada do while loop, kode blok akan dijalankan dahulu, baru di akhir akan dilakukan pengecekan kode. Nah, artinya itu kalau while, kondisinya tuh dicek dulu. Tapi kalau do while ini, kodenya tuh dijalankan, baru kondisinya dicek setelahnya. Nah, kalau untuk urutan while loop itu, urutannya adalah yang pertama dicek dulu kondisinya. Kalau benar, jalankan kode. Nah, kalau salah itu, dia bakal nggak jalan. Nah, kalau do while loop ini, dia tuh jalankan kodenya dulu. Baru cek kondisinya. Kalau benar ulang lagi, kalau salah dia baru akan berhenti. Jadi di sini kita langsung aja untuk mulai codingan yang do while loops. New Kotlin file. Sini namanya do. Nih enter. Nah di sini kita akan mulai codingnya. Kita langsung aja untuk menjelaskan codingannya. Dan ini codingannya hampir sama seperti while loop sebelumnya. Nah, di sini langsung aja kita jelasin untuk do ini apa. Nah, ini adalah blok kode yang pasti dijalankan minimal satu kali, walaupun kondisinya tuh salah. Nah, selanjutnya ada print ini. Nah, ini tuh untuk menampilkan output dari nilai i. Nah, i++ ini sama seperti tadi, untuk menambah nilai i setiap perulangan. Dan yang terakhir, while 1/5 ini adalah untuk mengecek apakah kondisi setelah blok dijalankan atau tidak. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut ya teman-teman, pada video kali ini kembali lagi dengan saya dan saya akan menjelaskan break dan continue. Nah, break dan continue ini adalah kata kunci yang bisa digunakan dalam semua perulangan di Kotlin. Nah, artinya tuh bisa dipakai buat semua jenis loop di Kotlin. Yaitu yang pertama tuh kayak for loops, while loops, do while loops, dan lain-lain. Nah, kenapa break dan continue ini tuh penting? Karena terkadang kita tuh nggak ingin loops kita tuh berjalan normal sampai akhir. Nah, jadi loop ini bisa dibuat lebih fleksibel. Nah, yang kedua itu adalah break digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Nah, berarti break ini dipakai untuk menghentikan loop sepenuhnya. Kalau program menemukan break, maka perulangan langsung berhenti, dan program akan keluar dari loop, dan akan lanjut ke kode setelah loops. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah continue. Continue digunakan untuk menghentikan perulangan yang berjalan dan langsung melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah, artinya itu kalau break menghentikan loop sepenuhnya, maka continue ini akan hanya melewati satu putaran aja. Artinya tuh loop tidak akan berhenti total, hanya skip atau lewati kondisi tertentunya. Nah, lalu lanjut ke putaran berikutnya. Nah, langsung aja kita ke contoh codingannya. Nah, jadi di sini langsung aja kita buat untuk codingan do and continue. Break and continue. Nah, di sini new Kotlin file break and continue. Enter. Nah, di sini langsung aja mulai coding. Nah, di sini langsung aja kita jalanin. Nah, ini adalah buat hasilnya. Nah, di sini langsung aja buat dijelasin. Nah, yang pertama untuk for ini.
Nah, ini tuh adalah untuk perulangan dari 1 sampai 5. Dan if ini saat nilai I adalah sama dengan 3. Dan break ini tuh untuk menghentikan seluruh perulangan langsung. Nah, mengapa outputnya itu jadi seperti ini? Karena saat I sama dengan 3 ini, loop itu langsung berhenti. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.